liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak Ibu, alhamdulillah syukur kita sudah 24 hari kalau nggak salah ya. Betul nggak? Iya. Ternyata nyawa kita masih ada ya. 24 hari diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini, memasuki besok hari ke-25. Malam hari ini malam ke-25. Mudah-mudahan Lailatul Qadar bagi yang iktikaf dan beribadah. Tapi bagi yang mendekat tidak dapat, Pak. Ya. 10 malam terakhir banyak-banyaklah iktikaf dan beribadah di dalamnya. Dapat Lailatul Qadar. Yang tidak iktikaf atau dia iktikaf pindah dari rumah ke masjid tapi tidur baik tidak dapat. Tidak dapat juga itu. Ya. Nah, kalau banyak yang tidur baik, Pak, kesian panitianya berapa bungkus itu. Ya, jadi itu ibadah. Kalau yang lain dapat Lailatul Qadar, dia dapat Lailah baik. Ya, kalau tidak tidur. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tadi sudah kita bacakan ayatnya kan? Dan kita maklum ya, ayat ini banyak betul manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, Allah sediakan di akhir-akhir Ramadan ini diturunkan Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan istiqomah. Ya. Allah sudah panggil keimanan kita. Di ayat yang saya baca tadi mukadimah di surat Al-Imran ayat 193. Bagus betul ibu-ibu ini dibaca sudah sholat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, Tuhan kami, sungguhnya kami telah mendengar sami'na munadiyan yunadi lil iman, panggilan untuk ngajak iman. Hayya 'alas shalah. Tapi ada yang ecek-ecek tidak tahu juga. Hayya 'alas shalah, lajulah kau, katanya ada itu. Uang datang dia tidak. Ya. Pura-pura tidak dia dengar. Nah, bersyukurlah kita yang datang. Kita menyambut panggilan beriman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Maka kami beriman ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana. Karena kami beriman ya Allah, boleh minta dengan Allah. Boleh. Kita tidak kadang-kadang sholat tidak minta banyak. Sholat kita dikit mintanya banyak, cuma 2 rakaat tapi minta setumpuk. Ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini. Minta loh. Jadi kalau nggak minta kita ini pacak galau, Pak. Tapi kalau sholat, ya, cuma 2 rakaat mintanya banyak. Itu pun hitung-hitung, ayat pendek-pendek. Kalau udah inna atina wa asri, kalau udah kulhu. 2 itulah yang apa? Udah 60 tahun umurnya kulhu terus. Besok sholat lagi, Allah Akbar. Apa kata malaikat? Pasti kulhu lagi nih. Nah, kita tahu lah. Malaikat dah hafal sholat kita. Dalam kalau itu sholat pasti kulhu ya. Nah, udah tahu. Ya, mestinya umur kita bertambah, banyak pula hafalanku. Ya, itu yang kita hafal di dunia ini aja. Cobalah hafalan-hafalan kayak Al-Quran, kayak imam-imam kita ini. Masih muda, dia hafalannya banyak betul.
Tapi kalau kita ngapal Pak, saya pernah ditanya Pak Ustaz katanya, kalau kita ngapal sudah tua, umur 50, umur 56, 60, bisa tak? Bisa sudah. Sahabat Nabi itu Pak, Nabi Muhammad itu turun ayatnya juga, Nabi itu berumur juga di atas 40. Lah tua juga. Cuman 40 itu Pak, setengah tuanya tua benar tidak, kayak aku ini lah. Tidak, tua benar tidak, muda juga tidak. Tapi kalau Bapak ya tua, orang tua itu kan kelihatan rambutnya putih. Jadi kalau rambutnya putih itu ala pemahaman juga tua. Ya. Nah supaya jangan tua, keluarin masjid ini besok semir, mudah deh. Jaga-jaga putih itu, Pak, rambut putih itu banyak betul malaikat mendoakan. Betul lah. Bapak-bapak kalau rambutnya putih, saya ini udah putih juga nih Pak, 47. Alhamdulillah, malaikat mendoakan. Bapak-bapak yang rambut putih di semir, dekati doa malaikat. Ya, mulai besok jangan semir lagi Pak, biarkanlah dia putih. Tanda kita tua. Nah kalau kita tua itu udah merasa tua, ya kita tuh udah diingatkan oleh Allah. Dan dikurangi dikit-dikit Pak. Udah pakai kacamata. Tidak. Sudah itu kadang-kadang lupa. Nanti kalau aku baca ayat, nanti sudah waktu imam nanti, kalau lupa, bapak-bapak yang di belakang itu 3 orang itu punya tanggung jawab ya. Maka di belakang imam itu jangan sembarangan. Kalau dia ada hafal ayatnya mundur. Ya, jangan hafal ya. Cuma jangan pula imam itu nyarakan makmum. Baca ayat yang makmum itu biarkan kita. Dia enggak hafal. Misalnya dia baca begini. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Rupanya imamnya lupa karena lo tua kan 40 ke atas. Fat. Apa kata yang belakang? Fatimah. Kenapa udah hafal lo? Ya, maksudnya kan fattakullah karena dia udah hafal. Karena kalau kita dia apa makmum nggak hafal, kita hafal kok, kita lupa, dibiarkan gitu. Nah, lajulah kau, nah kemana kau? Nah. Maka kita baca ayat pendek-pendek aja, nggak usah banyak-banyak. Setuju tak Bu? Ya. Itu tadi kalau sholat pendek-pendek, meminta banyak-banyak. Ibu-ibu ini sering betul ngomongin imam dalam sholat. Lagi sholat ngomongin imam, Allah, anak kamu. Ngomongin imam, gimana lagi dapat pahala tuh? Ya, udah kalau imam itu besok beda datang apa panjang dia. Ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan bisa dipungkiri kalau usia kita bertambah lupa. Lupa ya. Ada yang lebih lucu lagi Pak. Dia tidur dengan bininya, waktu subuh dia tanya, siapa kau? Nah, lupa dia dulu, keterlaluan, lupa dia. Padahal 40 tahun hidup dengan dia, pas bangun subuh nanya, siapa kau ya? Lupa. Iya, andai kata Bu ada suami model begitu, cepatlah doa. Berdoa kepada Allah, ngapa ya Allah suamiku ini lupa betul dengan aku, dia lupa. Berdoa kepada Allah supaya jangan dia bikin lupa yang banyak. Ya. Masih juga dia lupa dengan kita, berdoa lagi. Terakhir berdoa Bu, kalau dia masih lupa juga, ya Allah gak ganti dengan suami yang baru. Ah selesai. Karena dulu kok gila kan Pak Haji tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahimakumullah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Surat Al-Imran 163 aja bagus betul dijadikan doa. Minta ampun pada Allah kita. Panggilan iman kita beriman, maka kita minta ampun kepada Allah, mohon kepada Allah. Dan hebatnya ini doa diajarkan, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan diriku ya Allah beserta orang-orang yang selamat. Ramadan yang sisanya tinggal dikit lagi Pak, besok 25, berarti 5 hari lagi,
hari lagi yang kita jalan ini. 24 hari aja nggak terasa, 6 hari lagi. Pernah nggak kita mikir kira-kira? Kalau yang mikir ya, ada mikir nggak tahu. Kira-kira Bu, kalau sampai umur kita ke Ramadan ini, apakah ini Ramadan terakhir bagiku? Pernah nggak kita bertanya? Apalagi bapak-bapak yang tua-tua ini. Aku udah ngikuti. Secara umur bapak duluan. Secara umur. Orang tua itu kan tanya dengan orang tua, Pak, makannya sedikit, betul nggak Pak? Tidur sedikit. Kenapa? Jatah hidup tidur dikit masalahnya. Dikit. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan hati rahmatullah, ya kita potensikan tinggal 6 hari lagi. Ya, berarti 5 malam lagi Pak, ya kan? 5 malam lagi kita ibadah ini, termasuk malam ini. Beribadah kita kepada Allah SWT, kita potensikan. Banyak-banyak sedekah. Jadi orang menunggu Lailatul Qadar itu bukan hanya saja itikaf di masjid. Siang harinya juga itu kan cerminan ibadahnya itu tampak. Apalagi di Ramadan ini banyak betul orang minta sedekah, banyak betul orang menerima mau minta zakat, minta infak. Yuk, nggak apa-apa. Mumpung kita lagi ada. Ibu-ibu yang gaji 13-14 sudah cair, tidak. Bapak-bapak ya, itu ada zakat Pak. Jangan lupa, jangan tahu-tahu. 13-14 itu ada zakatnya itu. Bini itu di rumah ngomong, aku mencoba dia hordengnya. Hordeng rupanya. Gaji 13-14 beli hordeng. Ini ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu kursinya mau dibeli, hordeng mau dibeli. Jangan lupa zakatkan. Ya, yang terima 8 juta berarti zakatnya berapa Bu? 200.000, betul Pak? Cuman 200.000. Cuman 200.000. Sedekah. Sedekah kita semampunya. Orang kaya sedekah dengan cara yang kaya Pak. Kita yang miskin bisa sedekah, senyum pun bisa sedekah. Dari duit kita senyum nih Pak. Sedekah. Ya. Bisa. Walaupun ada duit bisa sedekah. Bacaan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Atau kata Nabi diamalkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, itu sedekah bagi dirinya. Sering-sering bersedekah kita dengan kalimat-kalimat itu. Kalau ada kaki duit, nggak ada duit, bersedekah kita dengan duit. Jangan pelit-pelit. Ini enggak, kalau untuk merokok luar biasa. Sahur-sahur kadang-kadang saking mau buru imsak, dua-dua pasang sini. Oleh merokok. Nah nih, ada cerita tentang rokok, cerita orang Palembang. Tidak dengar ya? Cuman aku tidak tahu dan tanggung jawab Pak, cuma cerita baik. Siapa yang buat ceritanya aku tidak tahu, karena tidak kata dalilnya. Ya. Cuma diceritakan mudah-mudahan terutama yang merokok bisa sadar dengan cerita ini. Jadi sekelompok orang Palembang, 20 orang banyaknya. Mereka ini rata-rata merokok Cisamsu 234. Perokok Cisamsu tulen. Nah, dalam cerita ini, mereka ini jalan-jalan Pak, mereka ini naik satu bis. Rupanya tatkala bis ini jalan, tergelincir masuk jurang mati kalau orang Palembang ini. Yang merokok ini mati kalau Pak dalam cerita ini. Ya, udah alhasil mereka ini masuk surga. Rupanya kaca juga yang merokok masuk surga. Masuk surga ya Pak. Nah di surga bertemu mereka ini dengan malaikat Ridwan. Assalamualaikum Ridwan, waalaikumsalam. Nah kamu akan mati kalau iyo. Rupanya lah masuk Palembang dia dengan Ridwan. Lah kaca, lo Ridwan masuk Palembang. Iya katanya. Kalau tidak salah kata Ridwan, rokok kamu ini 234 di Samsung. Iya benar. Karena kalau ngomong rokok Ridwan, kami di surga ini merokok juga. Rupanya Pak orang merokok ini bukan dunia ini saja, sampai akhirat dituntutnya merokok. Mohon maaf yang merokok ya. Aku nyeriturnya baik. Sampai ke akhirat dia nak merokok juga. Jadi dia bertemu Ridwan di surga itu nak merokok. Ada enggak Ridwan kira-kira di Samsung ini? Ada kata Ridwan, ada. Ada.
di surga ini tidak kata apinya. Bukanlah Quran Pak kata. Nah, ini imam kita 30 juz. Ada nggak surga itu dikaitkan dengan nah? Nggak ada. Pasti dia tak jadi minta dihalanha, tak jadi minta dihalanha. Seluruh surga begitu. Tidak ada api bu di surga itu, tidak masak-masak di surga itu nanti bu. Tenang-tenang baik gitu, masuk. Jadi dah kata api, nanya dia nih, di mana apinya? Aduh kawan kaku kalau galak kau. Jadi oleh yang merokok juga Pak, nanya, di mana kawan kau? Nah ikut aku kan. Ikutlah mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Quran itu dijelaskan Pak, penduduk surga dengan neraka itu baca ngomong. Percaya tak Pak? Kalau tidak percaya Bapak baca Quran. Aku bacakan ayatnya. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Nah ini dialog antara penduduk surga dan neraka ini berdekatan. Maka ayat ini disebut Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat yang tinggi yang memisahkan antara penduduk surga dengan neraka. Itu arti Al-A'raf itu. Wanada, maka menyerulah penduduk neraka, ashabul jannah kepada penduduk surga. Apa katanya? Al-hafidu minal ma'. Njok dulu apa akan ini haus di sini. Nah itu Pak. Nanti ada emaknya, anaknya pisah. Bapaknya ngomong dengan anaknya, bapaknya di neraka, anaknya di surga. Anakku, tolong anakku. Di sini ini panas ketur airnya. Apa kata anaknya? Itulah Pak kalau main piu. Rupanya bapaknya main piu, masuk ke neraka, pisah dengan anaknya. Jadi antara surga dan neraka itu dempet Pak, dekatan. Tapi kalau tidak percaya cobalah nanti. Ya. Diajaklah oleh Ridwan. Tonton dulu ada Ridwan. Assalamualaikum. Salam. Garang Pak. Mana Malik? Ngapa Malik? Ini wong preman merokok. Jadi, ya kan Malik kau tahu nggak? Ya. Disuruh pada kata apinya. Betul, ada kata api ada dengan aku galau. Masuk. Masuklah. Terkejutlah mereka ni ada besar api kau. Lagi besar puluh apinya. Ditutup oleh Malik. Ridwan pergi ke surga, ditutupnya merokoklah sana. Mereka ni pada pacak keluar lagi. Jadi ujungnya yang merokok tu masuk neraka. Maka berhentilah yang merokok. Dalam cerita ini, aku tak tahu siapa yang bercerita. Pokoknya kalau mau nurut lajulah, tidak nanti tunggu. Jangan merokok itu. Apa ke surga atau ke neraka? Nah Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahimakumullah. Jadi apa yang kita miliki, ya kita potensikanlah. Apakah harta, tenaga lagi kuat, sholat malam, apalagi 10 malam terakhir ini. Ya kalau mau tidak berwitir nggak apa-apa Pak, nanti tidak berwitir nggak apa-apa. Tapi berwitir juga boleh. Nanti sholat malam nanti tidak berwitir lagi, silakan. Tinggal milih aja kita. Gatal tidak, mau atau tidak kita beribadah itu kan begitu. Nah mudah-mudahan ibadah kita ini mohon maaf Pak, kalau dibandingkan sahabat-sahabat dulu, atau kita kaya dengan harta kita belum seberapa dibandingkan Abu Bakar. Abu Bakar tunjuknya kalau dengan Nabi, dan Nabi kekayaanku kuat tunjukkan. Kalau kita kan baru Jakarta, ya. Kita belum apa-apa kalau masuk surga dibandingkan para sahabat. Ya. Kita belum apa-apa Pak. Lihatlah, bacalah sahabat-sahabat Nabi itu. Kekayaannya ditunjukkannya di jalan Allah SWT. Kita baru ngitung-ngitung, ya kan gitu. Khadijah, Bu, Khadijah kaya betul Bu untuk Rasul. Tidak kayak Khadijah sekarang, orang-orang bini, orang-orang suami.
Suaminya dirongrongnya terus, akhirnya tidak balik-balik kawan. Ke depan wanita yang lain. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan ya kita Ramadan ini insyaallah diberikan kekuatan oleh Allah. Tinggal sedikit lagi potensikanlah malam-malam Ramadan ini, apalagi 10 malam terakhir ini, bersedekah, berinfak, baca Quran, berzikir, istighfar, ya, bakti kepada orang tua, ibu bapak, ya. Dan ada THR ibu bapak jangan lupa, apalagi yang di dusun ibu bapak itu, ya. Kasihlah, jangan pelit pak, ya. Pelit itu anak-anak kecil aja. Pernah saya didatangi anak kecil waktu hari raya Idul Fitri, jadi 10 orang kurang lebih. Ceritalah mereka, apa kata mereka? Tidak usahlah ke rumah sana, apa? Pelit bapak itu. Jadi rupanya waktu dia kunjungan Idul Fitri itu anak-anak itu bukan apa-apa, sambil salaman kita kasih 2.000 dua helai itu senang betul kan anak. Nah ada kita ini pak 2.000 aja dah kita tukarkan, ya tukarkan lagi kita 500.000 dengan 2.000 kan banyak itu. Jualan anak itu 2. Kita tidak ceritakan oleh anak-anak. Enak bapak itu apa pinjamnya tuh, kau tigo. Yang lain pelit bapak itu. Nah jangan sampai dicerita dikatakannya pelit tidak. Ya. Nah ini orang pelit itu anak apa usahakan duitnya, dosanya mereka kadang-kadang minjemnya. Ini saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.